Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada malam hari ini kita pengen ya belajar bareng aja mengenai mekanika fluida 2 untuk UTS besok ya. Jadi sebelumnya kenalin, saya Ezra Putra Andriansyah dari Teknik Mesin Angkatan 23 sebagai penutur untuk mata kuliah mekanika fluida pada malam hari ini. Ya dah, nggak pakai basa-basi lebih lanjut, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi sebenarnya ini diambilnya, ini saya ambil soalnya dari UTS tahun lalu. Tapi untuk kisi-kisinya itu seperti yang kita tahu, kemarin tuh Pak Kolala di pertemuan terakhir bilangnya tentang ya pipa bercabang dan tabung dan lain sebagainya itulah. Itu ada di modul 4 itu yang kemungkinan keluar gitu. Cuman ini yang dirasa bakal keluar juga karena ini soal tes tahun lalu juga gitu ya. Jadi buat bahan belajar juga. Ya udah, langsung aja kita mulai. Di sini di soal pertama ada soal begini ya, kita baca aja dulu. Air mengalir pada suatu pipa horizontal yang terbuat dari commercial steel or wrought iron ya. Sebentar. Wrought iron dengan diameter 10 cm, kecepatan aliran sebesar 20 cm per second pada temperatur 20 derajat dengan viskositas absolut mu sama dengan 1 kali 10⁻³ Newton second per meter persegi, dan massa jenis air rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah ini yang diketahuinya, apa yang ditanyanya ya. Jadi kalau untuk step-step pengerjaan soal mekanika fluida itu sebenarnya ya kurang lebih sama kayak perpan juga sih. Jadi langsung aja kita tulis saya di sini ya. Pertama tentu diketahui, tapi di sini kita nulis diketahuinya itu apa sih yang terjadi gitu loh di soal tersebut. Ya berarti yang terjadi pada soal tersebut, air mengalir pada pipa horizontal berbahan komersial steel atau wrought iron lah. Nah, yang ditanya apa? Kita lihat lagi di soalnya ya. A. Bilangan Reynolds dan jenis alirannya. Re dan jenis aliran. B. Ada koefisien gesekan pipa menggunakan diagram Moody ya. Berarti F dengan diagram Moody. C ini ada pressure drop per meternya dengan satuan Pascal. Nah, ini yang ditanya. Nah, habis itu apa? Kita bikin dulu skematik and given datanya, atau ya data dan skematik lah bisa kita bilang ya. Jadi di sini kalau untuk memperjelas skematik ya, kita bisa gambar dulu. Misalkan di sini ada suatu pipa gitu ya. Oh, belum. Kenapa jadi segitiga? Nah, misalkan ada pipa gitu ya. Di sini ada aliran
air yang mengalir di dalam pipa tersebut dengan kecepatan 20 cm per second. Ini biarin aja dulu satuan seperti ini. Terus viskositas absolutnya itu tadi mu sama dengan 10 pangkat minus 3 ya, karena tadi itu 1 kali 10 pangkat minus 3, bikin langsung simpulin aja, kali Newton second per meter persegi. Oke, jadi sini deh, ini Newton second ya, Newton second per meter persegi. Ini alirannya, terus diameternya 10 cm. Rho-nya atau apa ya, densitas air itu kan sebenarnya dia umumnya tuh kalau nggak salah sekitar 998 kg per meter kubik. Cuman di sini karena di soal bilangnya 1000, ya udah kita ikutin aja. Di 20 cm per second bisa kita ubah jadi V sama dengan 0,2 meter per second. Nah, kenapa harus diubah jadi meter gini? Karena dia itu satunya di sini untuk si viskositas absolut itu dia meter. Jadi harus kita samakan lah dengan ini gitu loh. Dan di sini juga di viskositas itu dia 1000 kg per meter kubik gitu ya. Nah, mungkin kalau skematik datanya ini udah mencakup dari soalnya ya. Jadi langsung ini soalnya kalau misalkan tadi lupa. Sekarang kita lanjut ke asumsi. Ya asumsi ya kita tahu lah ya. Udah pasti steady state. Tapi kita lihat lagi di soalnya. Dia itu nggak dibilangin. Oh deh, dibilang deh. Satu pipa horizontal, berarti bisa kita bilang dia itu dalam horizontal pipe. Horizontal pipe. Terus ada di sini dia kan masih apa ya, aliran internal flow. Internal flow itu kalau misalnya kita belajarnya masih incompressible. Incompressible. Nah, ini kalau asumsi udah sih, kalau 3 ini harusnya cukup ya. Kalau misalkan kondisi stabil itu sebenarnya udah diwakili sama steady state itu, kondisi tune up. Namanya steady itu kan stabil gitu ya, bisa dikatakan gitu. Jadi langsung aja kita ke pengerjaan soalnya. Atau ya bisa ditulis analisis lah. Untuk A di sini kita tadi kan cari Reynolds number-nya dulu ya. Reynolds number itu kalau misalkan kalian lihat di modul 2, ini mungkin share screen all aja dulu kali ya, sebentar. Nih, kalau kalian tahu di modul 2 itu ada, nah, ada Reynolds number ini. Si ini sama si inilah. Nah, ini nih, dua rumus ini sebenarnya tergantung ke penggunaannya kalian. Penggunaannya di tiap kasus lah nanti bakal apa yang diketahui, nanti kita bakal tahu juga rumus apa yang bakal kita pakai nanti gitu. Jadi langsung aja kita balik lagi ke sini. Berarti kalau misalkan di sini yang kita ketahui itu kan tadi ada
ada rho-nya, ada viskositas absolut, ada diameter, ada kecepatan kan. Nah berarti kita pakai yang ini, Reynolds number-nya. Rho dikali V dikali D per mu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ini sebisa mungkin satuan tuh harus diikutin juga ya, biar kita tuh nanti di akhir bisa menyesuaikan, bisa ngelihat loh, ini satuannya udah bener atau enggak sih gitu. V tadi 0,2 meter per second, diameternya itu tadi 0,1 meter dibagi dengan U-nya 10 pangkat minus 3 Newton second per meter persegi. Nah, kita kan tahu Reynolds itu dia itu sebenarnya adalah suatu bilangan dimensionless, yang dimana dia itu gak punya satuan. Dulu semua satuannya inilah. Nah, ini nanti kalau misalkan kita udah, misalkan kayak contoh deh, si second bisa kita, ini nggak bisa sih. Oke, ini nanti kalau sandi coret-coret nanti bisa kalian otak-atik, sebenarnya hasilnya bakal sama aja. Karena kan Newton ke kilogram itu kan ada kaitannya. Ini second ke second nanti kalian bisa kaitin, ini meter juga nanti kalian bisa kaitin gitu ya. Nanti hasil akhirnya adalah 20.000. Nah, ini untuk Reynolds number ya. Atau bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat 4 dari nih. RE kalau misalkan lebih dari 4.000 aja itu udah masuk ke turbulence. Sedangkan di soal kita ini 4.000 itu pasti lebih kecil dong daripada 20.000. Nah, ini udah pasti turbulent. Gitu loh. Jadi ada persyaratannya di tiap jenis alirannya gitu. Jadi untuk A ini udah terjawab. Mungkin sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum Jerak. 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 Mau nanya Jerak. Itu boleh. Apa Jerak yang lu tulis di bawah RE itu ya? Ini yang dimensioning itu apa itu? Dimensionless. Jadi Reynolds number itu dia suatu bilangan yang tanpa satuan. Ya dimensionless itu artinya tanpa satuan. Oh, oke Jerak. Oke. Tadi ini kenapa Jerak dibikin 2 kali 10 pangkat 4? Nah, itu nanti ada pengaruhnya pas waktu kita ini sekarang ini di Moody diagram. Nanti kita sekalian juga buka juga ya Moody diagramnya ya. Ini kita sekalian belajar juga cara gimana pakai Moody diagram ini. Oh ya, berarti untuk besok itu kalau untuk info yang saya ketahui ya, ini boleh koreksi atau koreksi kalau saya salah. Cuman ini info yang saya ketahui. Untuk tes besok itu cheat pakai kertas A4 HVS dan boleh bawa diagram Moody juga. Ya bukan boleh, harus sih kalau bisa dibilang, karena ya itu kan yang dibutuhkan pas waktu kita mengerjain soalnya kan. Jadi kalau saran saya sih bikin cheat sheet 1 sama print 1 Moody diagram buat nanti kebantu kita pas waktu lagi pekerjaan UTS gitu. Jadi sekarang ini lanjut untuk nilai gesekannya ya, friction.
by Moody diagram. Nah, kalau cara pakai Moody diagram tuh gimana sih? Nah, ini kita lihat di modul 3. Nah, ini dia. Ini nih bentuk Moody diagram. Jadi mana di sini tuh ada garis-garisnya. Jadi kita harus mengetahui dulu relative roughness-nya, Reynolds number-nya untuk mengetahui faktor gesek, koefisien geseknya lah. Faktor gesekannya ini berapa. Jadi kita harus cari tahu ini dulu, dan ini. Nah, ini kan tadi kita udah dapat ya, 2 kali 10 pangkat 4. Berarti dia itu sekitar di sini. Nah, di garis ini nih. Nah, cuman dia itu nanti kenainnya ke garis yang mana? Ya kita belum tahu. Karena kita masih belum tahu relative roughness ya. Relative roughness caranya dengan E per D ini. D itu adalah diameter pipanya. E itu apa? Kita lihat di tabel selanjutnya. Ada ada tabel E untuk tiap jenis pipanya. Nah, di soal kita tadi itu kan commercial steel or wrought iron. Nah, ini kalau dalam satuan feet ya ini, kalau dalam satuan milimeter ini. Berarti untuk E-nya, untuk commercial steel or atau wrought iron-nya ini kita pakai yang ini 0,046. Jadi yang pertama kita cari di sini adalah relative roughness dulu. Itu kita bisa dapatkan dengan E per D. Jadi E ini ada di tabel jenis pipa lah bisa dibilang ya. Itu ada di modul 3 ya tadi ya. Nah, tadi kita dapat untuk wrought iron itu 0,046 D itu milimeter satuannya. Dan diameternya itu kan tadi berapa? Diameter itu kan 10 cm. Berarti dia itu 100 mm ya kan? 10 cm itu kan 100 mm kan? Ini coret. Relative roughness itu dia juga dimensionless. Kita dapat hasil akhirnya adalah 0,00046. Yang dimana kalau misalkan kita lihat di tabel Moody diagram ini, yang paling mendekati di sini adalah adalah 0,0004 ini ya. Nah, jadi kita deketin aja sih sebenarnya seperti gini. Ini pendekatan biar di tabelnya ada ya 0,004. Nah, udah di sini nanti untuk F-nya kalau misalkan by Moody diagram, caranya adalah dengan ini mungkin dihapus dulu kali sebentar. Tadi kan kita dapat Reynolds number-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini 10 pangkat 4 di sini berarti kita ngambil yang di sini kan. Nih, kita tarik ke atas. Tarik aja dulu gak apa-apa. Ya. Ini 2 kali 10 pangkat 4. Di sini ini agak belok-belok gak apa-apa ya. Kalau kita pakai pengira. Oh, terus sendiri nih. Terus kita ambil di sini ya 0,04 nih, yang garis ini. Nah inilah. Ya pokoknya nih nanti kalau misalkan diterusin nih, nanti bakal ketemunya di sini nih. Nah, sekitar sinilah. Nah, nanti dari sini itu kita tarik ke sini.
kita tarik ke sebelah kiri. Nah, sekitar seginilah. Nah, ini kan 0,025, 0,026, 0,027, ambil lah di sini 0,027 ya. Nah, paling ya gitu sih cara pakai Moody diagram. Sekitar 0,027. Oke, ini buat cara pakai Moody diagram ada yang mau ditanyain nggak? Gak apa-apa, tanyain aja biar agak bingung. Jera. Boleh diulang lagi nggak Jera yang Moody diagram? Pembacaannya gimana? Pembacaan Moody diagram ini ya? Iya. Oke. Nah, kasih Jera. Ini diulang lagi aja kali ya. Apa aman aja. Nih, tadi kan kita dapat Reynolds number-nya itu adalah 20.000, yang dimana 20.000 itu kan 2 kali 10 pangkat 4 kan. Nah, ini 10 pangkat 4-nya berarti kita bilang di sini. Berarti ini kita tarik ke atas. Aduh, sebentar. Dari sini aja dulu deh. Dari samping ini nih. Yang relative roughness-nya. Relative roughness itu kan kalau kita tadi dekatkan itu di sini kan. 0,0004 ini. Garisnya itu dia berarti yang di sini. Yang ini nih. Nah, yang inilah nih garisnya. Nah, yang ini. Nanti ini biar bikin ketemunya itu gimana? Ini kita tarik dulu ke atas. Nah, ini kan ada garis biru banyak nih. Tapi kita ngambilnya tadi ini, yang 0,004 ini. Yang ini. Nah, ini garis ini. Kita telusurin aja nih sampai ketemu yang mana, mungkin nih agak di zoom dikit ya. Sebentar. Ini tarik sampai ketemu di sini. Nah, berarti kan titiknya kan di sini kan titik temunya nih, yang ditandain ini. Nah, udah dari situ, nih di sekitar sini deh. Nanti dari sini kita tinggal tarik aja nanti ke sini, ke sebelah kiri. Nah, sampailah di sini. Nah, di sini itu perkiraan berapa? Ini tuh 0,03 nih ya. 0,029, 0,028, 0,027. Nah, berarti di sini 0,027 kan perkiraannya kan. Itu caranya. Gimana? Masih bingung atau ada alasan? Aman-aman. Oke, lanjut berarti ya. Oke, lanjut. Ini yang C. Kita mencari pressure drop per meternya dalam satuan Pascal. Nah, untuk mencari pressure drop di sini, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah head loss-nya. Yang dimana kita tahu di sini head loss-nya itu adalah head loss turbulent. Sebenarnya head loss turbulent sama laminar rumusnya sama aja ya. Kalau misalnya kalian lihat di tabelnya itu ada di modulnya tabel rumusnya. Rumusnya itu ya F yang udah kita dapatkan tadi sebelumnya dikali sama L per D kali V kuadrat per 2G. Nah ini rumus yang benar ya kata Pak Lala. Ini yang sebenarnya
di sini. Nah, per meter berarti di sini bisa kita asumsikan L-nya ini adalah, ini kita tulis saja dulu semuanya, 0,027 dikali dengan L-nya ini adalah 1 meter. Kenapa 1 meter? Kan dia mintanya tadi per meter, gitu. Jadi di sini kita bikinnya 1 meter aja dulu. Di sini diameter tadi 0,1 meter dikali lagi sama V kuadrat. V kuadratnya tadi adalah 0,2 ya. 0,2 ini kita kuadratkan. Dia itu kosan satunya dikuadratkan jadi kayak gini, meter kuadrat per second kuadrat. Kita bagi dengan 2G. 2 dikali G nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita bisa coret dulu satuannya sih sebenarnya. Kayak misalkan nih meter sama meter bisa kita coret. Nih meter bisa kita ilangin pakatonya biar jadi meter sendiri. Per S kuadrat bisa kita coret. Nah, berarti kan yang tersisa ini satuannya itu kan meter doang kan? Ini berarti udah bener. Kenapa? Karena satuannya head loss itu ya dia satuannya meter doang gitu loh. Jadi ini kalau kita hitung, nanti kalian bisa koreksi juga hasil hitungan saya. Hasilnya itu adalah 9,38 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, ini kita udah dapat head loss-nya. Ini head loss-nya. Sekarang yang kita cari adalah pressure drop. Pressure drop gimana sih carinya? Carinya adalah dengan rumus head loss dikali rho kali gravitasi. Pressure drop kan tadi kan mintanya dalam satuan Pascal ya. Yaitu nanti bisa kita cek di akhir. Sekarang kita kerjain aja dulu yang ada. 9,38 kali 10 pangkat minus 4 meter. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 gravitasi meter per second kuadrat. Nah, di sini kita bisa coret lagi satuannya. Di sini ada meter, ada 2 biji yang di atas. Berarti 3 kurang 2, 1 dong. Kita coret aja angkanya. Jadinya meter sendiri kan. Nah, yaudah. Nih, kita biarin aja dulu satuannya kayak gitu. Hasilnya adalah 9,1924 kilogram per meter second kuadrat. Nah, satuannya belum sesuai nih sama yang diminta di soal. Satuan yang diminta kan adalah Pascal. Tapi Pascal itu kan dia satuan, kalau kita ubah ke dalam bentuk Newton ya, itu adalah Newton per meter persegi. Nah ini nih udah, kalau misalkan kalian tahu tuh sebenarnya udah serupa banget loh sama satuan yang ini. Nah ini ya udah kita tinggal samain aja satuannya, 9,1924 Pascal gitu. Oke, nomor 1 nih udah down. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Aman Jera. Aman ya. Yang lain? Jera. Boleh. 1 dari mana Jera? Yang R itu. Nah, 1 itu dari si ininya. Siapanya? Nah, dari soalnya. Pressure drop atau penurunan tekanan per meter. Nah, makanya
Jadi garing join. Alek kan? Iya. Di gua gerak gak di situ? Enggak gerak. Halo, tes. Masuk. Share screen-nya hilang. Oh, tadi share screen-nya keluar ya? Ya. Oke, sorry. Sebentar. Oke, udah kelihatan lagi ya? Nah, ini tadi nih yang soal ini. Udara mengalir dengan debit 0,08 meter kubik per second melalui saluran segi 4 rektangular duct yang terbuat dari cast iron. Dimensi penampak saluran adalah 0,4 meter dikali 0,2 meter. Viscositas udara yaitu 1,46 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat per second, karena ini harusnya adalah viskositas kinematis, bukan viskositas dinamis. Tentukanlah ini. Nah, ini cara pengerjaannya sama. Ya bukan cara pengerjaannya sih. Untuk membuka jawabannya itu sama kayak tadi. Diketahuinya adalah udara mengalir melalui saluran segi 4. Bahannya apa? Cast iron. Iron casting ya. Nah, yang ditanya adalah A, kecepatan aliran tersebut, kecepatan ya V aliran deh ya. B, diameter hidrolik pada kasus ini. C, bilangan Reynolds dan jenis aliran. D, koefisien gesekan. F, dengan diagram Moody sama kayak tadi. Head loss-nya dengan L sama dengan 15 meter. Nah, kalau ini udah ditulis, kita bikin skematik dan data. Ini karena pipa kotak ya, bikin aja dulu kayak gini. Nah, di sini udara mengalir ya. Kita bikin datanya itu di luar. Q 0,08 meter kubik per second. Si siapa nih namanya? V. Oh, V belum ya? Belum. Sebentar. Oh, viskositas, sorry. Viskositas 1,46 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat per second. Nah, di sini nih buat bikin apa ya? Tampak depannya aja gitu loh. Jadi ini dia lebar 0,4 meter. Di sini 0,2 meter. Nah, ada kita. Halo, tes. Ada? Masuk. Oke. Udah, ini data udah ada semua ya, skematik sama datanya. Kita langsung lanjut ke asumsi. Asumsinya ya seperti biasa, steady state. Incompressible
Dan horizontal pipe. Tadi ya kita tahu ya di soal yaitu pipa horizontal. Kenapa sih kita harus tulis horizontal pipe? Karena kalau vertical pipe bakal ada gaya gravitasi yang mempengaruhi gitu. Nah, ya udah. Di sini langsung aja kita jawab. Kita cari A-nya dulu kali ya, V aliran. V aliran. V aliran itu bisa kita cari dengan cara ini bikin segitiga biar apa ya? Biar gampang lah ya. Gue bolak-balik rumusnya. Q debit bisa kita cari dengan V kali A. Kalau mau nyari V ya tinggal Q per A. Ya udah, berarti kalau sakit di sini kita mau nyari V kan. Berarti tinggal V sama dengan Q per A. Q tadi kita ketahui adalah 0,08. Ya itu kan tadi meter kubik per second kan. Nah ini biar coret-coret catatannya gampang, bikin aja kayak gini gak apa-apa. S pangkat minus 1. S pangkat minus 1 kan sama aja kayak 1 per S kan. Nah, A-nya itu adalah 0,08 meter persegi area si pipanya itu. Nah, yaudah di sini kita bisa coret meter kuadrat dengan meter kubik ya ini jadi hilang dong karena dia jadi meter sendiri. Ya udah, berarti dia itu untuk V-nya adalah 1 meter per second atau 1 meter second pangkat minus 1. Itu. Nah, mesti gampang lah ya kalau ini ya. B, kita cari diameter hidroliknya. Nah, diameter hidrolik itu apa sih? Nih, tadi udah nanya sama Gemini. Jadi tentang ini dia. Diameter hidrolik adalah sebuah diameter ekuivalen yang digunakan untuk menganalisis pada dasarnya aliran fluida dalam saluran yang tidak berbentuk lingkaran. Pokoknya tuh kayak suatu nilai diameter yang digunakan untuk analisis aliran fluida pada saluran yang tidak berbentuk lingkaran gitu. Nah, ini tuh bisa kita cari dengan cara apa? Si DH ini, diameter hidrolik. Caranya adalah dengan 4A per P. Nah, P ini apa? P ini adalah perimeter. Perimeter itu apa? Keliling. Nah, berarti ini kita bisa dapetin dengan cara 4 dikali A. A-nya itu tadi kita dapat 0,08 meter persegi dibagi dengan kelilingnya. Keliling tadi kita udah tahu panjang dan lebarnya, udah berarti tinggal 0,4 ditambah 0,4 ditambah 0,2 ditambah 0,2. Ya, keliling udah tahu lah ya caranya gimana dapat 1. Kenapa jadi kayak gini bentuknya? (1,2 meter. Nah, di sini kita bisa coret lagi. Ya meter kuadrat sama meter berarti tinggal sisa meter sendiri ya. Dapatlah hasilnya adalah 0,267 meter. Masih gampang. Kita lanjut ke C. C adalah bilangan Reynolds-nya. Berapa? Bilangan Reynolds, kalau misalkan kita tahu bilangan Reynolds itu dia ada 2 rumus. Kita pakainya yang mana? Dari yang diketahui di soal di sini, viskositas dinamis aja gak ada. Nah, udah pasti kita pakai rumus yang ini. Kecepatan dikali diameter per viskositas kinematis. Jadi itu ada 2 rumus sebenarnya, satu
rumus untuk mencari Reynolds number pada kinematis, satu rumusnya lagi untuk mencari Reynolds number pada viskositas dinamis. Nah, tapi di sini nggak ada D, adanya DH. Ya udah, DH di sini. Lanjut. V sama dengan tadi kita dapat 1 meter per second dikali DH-nya 0,267 meter dibagi dengan V-nya 1,46 dikali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat kali meter kuadrat per second. Nah, di sini kita coret aja. Ini sama. Meter ada 2, ini juga meternya 2, meter kuadrat. Ya udah coret aja dua-duanya. Nggak ada satuannya dong. Iya dong, Reynolds kan dimensionless. Dapatlah hasil akhirnya Reynolds numbernya adalah 18.267,12. Yang dimana nanti kita mau pakai diagram Moody, kita deketin aja. Di sini kita pendekatan sama dengan 20.000. Atau ya sama aja kayak 2 kali 10 pangkat 4. Yang dimana 2 kali 10 pangkat 4 itu lebih besar dari 4.000. Yang dimana kalau misalkan seperti ini udah pasti dia itu aliran turbulens. Gitu ya teman-teman. Coba sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut. Halo, tes. Edra. Udah pakai ini. Dari sampai sini yang udah dapat Reynolds numbernya, ada yang bingung? Atau ada yang kelewat? Aman? Itu ada yang mau nanya enggak? Boleh. Zera, itu nyari DH-nya gimana Zera? Coba ulang Zera. Nih, DH itu bisa kita cari dengan diameter hidrolik 4A per P. 4A ini area, P-nya ini perimeter keliling. Ya udah, 4 dikali area dikali kelilingnya. 1,2 ini dapetnya dari mana? Ya tadi kan kita sisi tahu 0,4 ditambah 0,4 atas tambah bawah ditambah kanan ditambah kiri, dapatlah 1,2 meter gitu. Nah, dapatlah DH-nya ini. Paham? Paham tadi yang nanya siapa? Paham Zera. Oke, lanjut atau ada yang mau ditanya lagi? Lanjut berarti ya. Lanjut. D di soal tadi adalah mencari koefisien gesek Moody diagram. Balik lagi, Moody diagram lagi. Tadi nyari cara pakai Moody diagram gimana? Cari relatif roughness-nya dulu. Relatif roughness.
Cara nyari relative roughness gimana? E per D. D-nya kan kita tadi tahu 0,267 meter. Ya, ini sebenarnya sama aja kayak DH ya. 0,267 meter. Ya ini sama aja kayak 267 mm lah. Nah, E-nya dari mana? Ya kita lihat lagi di tabel. Tadi bahannya adalah cast iron. Cast iron, yaitu roughness I-nya adalah 0,26. Ya udah, tulis aja di sini. 0,26 meter. Di sini 0,26 milimeter kita dapatkan relative roughness-nya adalah 0,00097 sekian. Nah, di sini kita deketin aja jadi 0,001. Nah, udah di sini kita lihat di Moody diagramnya. Moody diagram tadi roughness-nya itu di 0,001. Berarti yang di sini garisnya ya kan. Tadi kita dapat Reynolds number berapa? 20.000. Yang di sini sama lagi. Nah, berarti kan titiknya kan di sini dong. Agak naik sedikit lah. Nah, tarik ke samping. Ya ini kayaknya agak satu grid di atas yang tadi ya. Jadi anggaplah di sini 0,028. Berarti F-nya adalah 0,028. Oke. E. E ini adalah dia minta nyari head loss. Head loss untuk aliran laminar turbulen sama caranya. Gimana? F per L kali D dikali V kuadrat per 2G. Nah, di sini kita tanya DH kan? Ya udah DH. Sama dengan tadi kita dapat di sini 0,028 friction. Ini dia dimensionless. E itu tadi ditanyainnya ketika L sama dengan 15 meter, kita masukin DH sama dengan 0,267 meter dikali V kuadrat. V kuadratnya tadi V-nya berapa tadi? 1 kuadrat meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan 2 kali 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini satunya bisa kita coret. 1, 2, 3. Ini meter sisa sendiri di atas. Nah, berarti kan satuannya udah bener dong. Satuannya bla 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 meter. Dapatlah nilai head loss itu sekitar 0,0802 meter. Nah, oke, nomor 2 udah kelar. Ada yang mau ditanyain? Yang tadi sekiranya masih agak ragu cara pakai Moody diagram atau gimana, yang lain boleh ditanyain sebelum kita lanjut. Jera, gue mau nanya Jera. Boleh. Itu pakai head loss-nya itu pakai head loss mayor ya? Head loss mayor dan head loss minor itu sebenarnya rumusnya sama. Yang beda itu ketika head loss mayor dan head loss minor adalah untuk mencari friction faktornya. Tadi kan kita tahu aliran apa? Turbulen. Ya kita pakainya Moody diagram kan makanya kan.
Makanya di sana mintanya mau di diagram. Nah, kalau misalkan friction factor dicari pada saat aliran laminar, baru kita pakainya yang 64 dibagi bilangan Reynolds ini. Gitu. Paham? Paham Jera? Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Lanjut. Ini laptop. Lanjut. Itu tepat suatu nggak? Mau nanya Jera. Hah? Oh ya, ntar gue pindah ke laptop sini. Laptop gue lobit nih. Apa mau nanya apa? Itu yang di relative roughness. Nah itu Ya. gue mau nanya DH ya. DH itu dapat dari mana sih? DH itu dari sini. Yang di B, diameter hidrolik. Jadi diameter hidrolik itu tuh ya tadi nilai diameter yang digunakan pada saat analisis pipa yang tidak berbentuk lingkaran. Nah inilah si DH ini. Makanya kita pakai diameter hidrolik tadi kan. Pada saat mencari relative roughness ini. Gitu. Kalau E-nya? E-nya itu kita dapetin dari, pertama kita lihat dulu di yang soalnya. Dia itu pipanya bahannya apa? Nih, terbuat dari cast iron. Nah, kenapa kita harus nyari tahu dulu? Karena di situ yang kita dapat nilai si E-nya. Nah, inilah nilai E-nya. Kita tadi tahu dia adalah cast iron. Cast iron yang mana E-nya? Nah, ini dia. 0,26. Satunya apa? Milimeter. Itu. Paham? Oke aman Jera. Thank you. Oke. Ini mungkin sebelum lanjut ya. Tadi lupa bawa tasan laptop ke sini. Jadi ini kayaknya mau pindah laptop dulu bentar ya. Masih ada 2 soal lagi sih. Saya buat dibahas. Oke, Jera. Bentar. Oke. Ada. Bisa. Ya udah. Ya udah.
Halo, tes. Udah kedengeran lagi? Belum. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebentar, saya screen-nya belum. Oke, udah kelihatan ya? Oke, berarti nomor 3 ini. Nah, seperti biasa ya. Diketahui oli mesin mengalir pada pipa tadi sebenarnya segini aja udah cukup sih. Oh, ini nih. Pada aliran laminar dengan aliran laminar. Nah, yang ditanya di sini apa? A. Vmax. B. Reynolds number-nya. C. Laju volumetrik alirannya. Q. Dan D-nya ini adalah F. Nah, dari kenapa di sini dia minta nanya Vmax? Karena ya kita bisa baca soalnya juga. Poinnya di sini. Jika dilakukan pengukuran 0,02 dari permukaan dinding, diperoleh kecepatannya sebesar 1 meter per second. Nah, gimana kalau Vmax-nya? Nah, itu jadi kalau analoginya gini loh. Ya, sekalian di skematiknya ya. Dan data. Jadi gini teman-teman. Ada pipa nih. Bentukannya kayak gini ya, seperti biasa. Nah, pastikan kecepatan yang di tengah sama kecepatan yang di pinggir beda dong. Karena di pinggir ini dia lebih dekat sama dinding-dindingnya ini. Emang kenapa dinding-dindingnya? Ingat, di dinding-dinding ini kan dia ada gesekan. Yang dimana dia itu menghambat aliran tersebut gitu. Nah, makanya semakin pinggir dia, maka semakin pelan aliran pelidanya. Makanya di sini minta Vmax-nya. Vmax itu yang mana? Vmax itu yang ya udah pasti yang di tengah gitu dong. Nah, ini kita tulis dulu deh yang diketahuinya apa aja ya. Oke, dari soalnya diketahui viskositas kinematik sebesar 5,5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat per second. Oke. Lalu mengalir dalam sebuah pipa dengan diameter 0,2 meter. Ini diameter ya, bukan jarak atau apa ya. Nah, di sini juga ada ini jaraknya hanya sekitar 0,02 meter ya. Nah, ini nih maksudnya ini 0,02 meter nih di sini. Nah, ini V-nya berapa? VR, tapi bukan VR sih, tapi sebetulnya VR. VR itu maksudnya V pada titik ini gitu ya. Sama dengan 1 meter per second. Nah, oh. Udah nih, udah diketahui
Ya, skematik sama datanya dari data Wisma. Lanjut, seperti biasa, kita asumsiin dulu. Seperti biasa, kondisi tunak, steady state. Terus, apalagi dari soal aliran laminar flow. Lalu, apalagi di sini ada kita bisa tahu ya, incompressible dan horizontal pipe. Nah, ya udah langsung aja kita jawab. Nah, di sini kita mau nyari untuk di A ini kita mau nyari Vmax kan. Nah, untuk nyari si Vmax ini rumusnya adalah V pada saat R sama dengan Vmax yang kita mau cari dikali dengan 1 min R per R kuadrat. Nah, R kecil sama R gede ini apa? Nah, kita jabarin dulu kali ya di sini ya. Kita tahu tadi diameter itu 0,2 meter. Maka R besarnya sama dengan ya radius keseluruhannya 0,1 meter. Oke, lanjut. Jarak pengukuran dari pusat pipa. Nah, untuk kita nyari R-nya ini bisa kita dapat dengan R dikurangin 0,02 tadi yang jarak ini. Nah, jarak yang ini tadi ya. Nih. Sama dengan 0,1 dikurangin 0,02. Sama dengan 0,08. Kecilan. Nah, VR kan tadi kan kita tahu juga 1 meter per second. Nah, ya udah langsung aja kita masukin semuanya. 1 meter per second sama dengan Vmax. Ini Vm aja ya. 1 min R kecilnya tadi berapa? 0,08 meter. Bagi R besarnya tadi berapa? 0,1 meter. Kita kuadratkan hasilnya. Nah, di sini kita bisa coret dulu. Nah, itu kan. Ini berapa hasilnya? 1 meter per second. Vmax dikali. Ini berarti 1 dikurangin 0,8. Ya kan, 0,08 dibagi 0,1, 0,8 ya. Dikuadratkan. Nah, 1 meter per second sama dengan Vmax dikali 1 kurang 0,64. 1 meter per second sama dengan Vmax dikali 1 kurang 0,36. Berarti kita bisa jabarin di sini aja deh. Vmax sama dengan 1 dibagi 0,36 meter per second. Kita dapatlah Vmax sama dengan 2,778 meter per second. Nah, udahlah, dapat nih. Untuk A ini. Oke, ini kita tambahin halaman baru. Waduh, mana namanya? Oh, salah. Bentar ya. Oke.
Zra, itu ada recordnya, Bang Alif nanya tuh. Ada. Oke. Lanjut. B. B di sini kita mau nyari Renault number-nya. Laminar sama turbulen. Ya ini sebenarnya Renault number ya tujuannya buat nyari dia itu jenis laminar atau turbulen, temen. Karena disuruh cari, ya udah kita cari aja. RE sama dengan V dikali D per viskositas nu. Nah, V-nya kita pakai yang mana? V-nya kita pakai yang average, V rata-rata. Nah, V average itu kita dapat itu dari mana? Dengan V max bagi 2. Berarti V max tadi kita dapat 2,778 meter per second bagi 2 sama dengan 1,389 meter per second. Kita dapatlah di sini untuk Renault number-nya adalah 1,389 meter per second dikali diameternya adalah 0,2 meter dibagi dengan viskositas kinematisnya yaitu 5,5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat per second. Nah, ini bisa kita coret semua satuannya. Karena ya kita tahu Renault itu kan dimensionless. Sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama sih semuanya. Ya ini sebenarnya kalau misalkan entah hasil saya yang saya dapatkan ini keliru atau dari soal yang keliru ya, cuman yang didapetin itu Renault number-nya sekitar 5050,9. Jadi mana ya ini kan 5050,9 ini kan lebih besar dari 4000. Ya dimana dia itu harusnya kan turbulen ya. Cuman ya inilah sepertinya dari soalnya ini ada miskonsepsi gitu. Atau misalkan nanti kalian coba hitung aja sendiri. Nanti kalau misalnya perhitungannya salah nanti bisa dikoreksi aja. Atau ada yang mau coba ngitung dulu? Ini kira-kira benar atau enggak hasil hitungannya? Ya udah, coba dilanjut aja dulu kali ya. Di C ini kita mau nyari laju volumetrik aliran Q. Nah, di mana tadi ya seperti kita tahu Q bisa kita cari dengan V kali A. Nah, ya udah. Q sama dengan V-nya pakai apa? Balik lagi, average. Q sama dengan 1,389 meter per second. Areanya berapa? Areanya kan, nah dia kan pipa lingkar ya. Nah, area kita cari dulu. Nih, area lingkaran berapa? PR kuadrat. Tadi radiusnya berapa? Ini berarti R besar ya. Pi dikali 0,1 kuadrat. Ya, kita dapat hasilnya adalah 0,1 meter kuadrat sama dengan hasilnya 0,0314 meter kuadrat. Nah, berarti di sini kita kali 0,0314 meter kuadrat. Nah, ini biar kelihatan aja. Nah, ini hasilnya adalah ini kita coret dulu ya satunya ya. Nggak dicoret sih sebenarnya sih. Bentar. Q itu kita dapat nilainya adalah
0,0436 meter kubik per second. Nah, ya ini dia. Si key-nya ya. Key itu kan ya namanya laju volumetrik aliran. Volumetrik itu udah pasti dia satuan volume, makanya dia volumetrik per second gitu. Nah, sekarang kita ke D. Nyari apa? Koefisien gesek atau friction factor pada laminar case. Yang dimana untuk laminar case ini rumusnya adalah F sama dengan 64 per Reynolds number-nya. 64 per 5050,9 sama dengan 0,01267. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Sebelum ke soal terakhir, boleh? Yang bagian A itu Jera. Yang mana? Yang bagian A. Bagian A. Itu apa namanya? R kecil sama R besar itu apa nih Jera? R besar adalah jari-jari pipa, jari-jari pipanya. Nah, R kecil ini adalah gimana kalau dibahasainnya? Nih di sini deh. R kecil itu sebenarnya adalah jarak pengukuran yang dilakukan dari pusat pipa. Nah, makanya di sini R besar, yang dimana R besar itu adalah jari-jari pipanya, dikurangi dengan jarak pengukurannya dari terluarnya 0,02 ini. Makanya 0,1 dikurangi 0,02 sama dengan 0,08 meter. Itu. Paham? Paham Jera? Itu 0,02-nya dari soal aja. Dari mananya? 0 dari R kecilnya yang 0,02. Itu dari Dari soal. soalnya nih. Ya, ini dia. Nah, pengukuran 0,02 dari permukaan dinding diperoleh kecepatan sebesar 1 meter. Nah, ini dia. Dari sini. Oke, Jera. Oke. Sama yang ini lagi? Yang B. Apa? B. Bilangan Reynolds itu kalau hasil perhitungan gue 505,09. Apa yang mana? Hasilnya itu kalau dari perhitungan gue 505,09. Hasilnya dari ini, V average dikali D dikali per viskositasnya. Ya maksud gue hasilnya itu kan di lu 5050. Nah yang gue hitung itu 505,9. 550 ya harusnya? 505,09. Oh berarti bener ya, di bawah 2000 berarti ya? Iya di bawah 4000. Nah, oke. Sip, thank you ya. Nah, berarti kan kalau 505 ini dia lebih kecil dari 2000. Nah, berarti benar. Ini dia laminar flow gitu. Thank you udah bantu itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum lanjut ke tempat terakhir. Lanjut berarti ya. Lanjut Jera. Oke. Oh,
Bentar, guys. Sebentar deh, soal terakhirnya di lembar baru lagi aja deh. Nah, soal terakhir ini sebenarnya karena tadi concernnya apa yang tadi saya bilang di awal, concernnya Pak Kolala itu untuk kisi-kisinya lebih ke giliran pipa bercabang atau kayak misalkan pipa ketemu tabung dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin di sini untuk soalnya digambarin aja dulu, gak apa-apa ya. Nah, ini kita coba gambarin. Ada sebuah tabung gini ya. Nah, di sini ada ini ada pumpnya. Nah, lu, Jera, ini nggak ada gambarnya, Jera. apa? Nggak ada gambarnya. Gambar soalnya. Ini lagi di sini emang. Oh, sorry. Sebentar, berarti pindah dulu sebentar. Ini pindah lagi ke, nah ini deh. Oke, thank you udah ngingetin. Ini udah kelihatan ya? Nah, ini kan ada sebuah pipa. Nah, ini ada pump ya. Di sini ada pipa dengan diameternya itu 75 milimeter dengan laju volumetriknya adalah 0,01 meter kubik per second. Dan ini untuk si tabungnya itu yaitu kedalamannya adalah 10 meter. Aduh. Sorry. Nah, untuk jarak dari ini kan ada air ya. Jadi air masuk ke tabung yang di sebelahnya ini. Jadi jarak dari sebelum masuk ke tabungnya ke pipanya, ke pompanya ini adalah 100 meter. L sama dengan 100 meter. Dan di sini dia ya diketahui juga kontrol volume. Nah, berarti kan di sini kalau kita bikin diketahuinya, ya tulis saja air mengalir dengan pompa menuju tabung. Oke. Yang ditanya adalah daya pompanya. Nah, ini pump nih ya. Nah, ini skematik dan given datanya ini sebenarnya di sini udah terpampang ya. Cuman perhatiannya lagi di sini adalah kita bikin batas sistemnya. Batas sistemnya dari mana? Dari sini, karena tabungnya yang terisi.
Habis dari sini kemana? Ya ke sini. Terus ke sini. Ini soal yang pasti kita pernah dibahas di kelas ya. Nah, kenapa dia nggak sampai ke pompanya? Karena pompanya di sini dia hanya bertugas sebagai pendorong doang. Makanya dia nggak masuk ke batas sistemnya gitu loh. Nah, jadi sekalian juga di sini ada tambahan properties juga. Ya, dimana untuk air rho-nya ada 1000 kg per meter kubik approximately, atau ya perkiraannya lah. Nah, viskositas dinamisnya karena dia ini bergerak adalah 10 pangkat minus 3 Pascal second, atau dia itu satuannya bisa dibilang 10 pangkat minus 3 Newton second per meter persegi. Ya ini sama lah. Nah, ini berarti tinggal sisa bikin asumsi. Asumsi ya seperti biasa lah. Steady state. Steady state. Dan dia ini dilakukan dengan pendekatan control volume approach. Dan dia seperti biasa incompressible. Oke. Langsung saja kita jawab ya. Jawab or analisis. Oke. Sebelum dari situ, kan kita tahu ya, untuk persamaan mekanika fluida itu, nih, kita mulai dari persamaan Bernoulli dulu, gitu ya. P1 per alfa. Ini gambar sorry. Per setengah P1 kuadrat per 2G tambah Z1 tambah H pam P2 ini sama juga 1/2 P2 kuadrat dibagi 2G Z2 tambah head loss. Nah, di sini untuk HPAM-nya ini bisa kita coret. Kenapa? Karena tadi yang dibilang di atas, yaitu gak masuk ke batas sistemnya. Karena HPAM itu hanya mendorong, bukan dia meneruskan dari yang sebelumnya didorong gitu ya. Nah, terus di sini juga V diabaikan karena di sini kan ada kesetaraan ya, kesetaraan kecepatan aliran. Kalau di sini sekian, maka ya di sini masuknya juga sekian gitu loh. Nah, berarti yang tersisa kan tinggal ini kan. Yang kita mau cari ini apa? Yang kita mau cari ini sebenarnya adalah si P1-nya. Ya, di mana P1-nya adalah pam-nya ini. Nah, untuk apanya udah diketahui. Untuk Z1 ini posisi udah bisa diketahui. Ini P2 masih belum diketahui. Ini sudah diketahui. Nah, ini masih kita belum ketahui. Nah, pertama yang bisa kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan mencari Reynolds number dulu. Reynolds number sama dengan, karena dia dinamis, berarti dia pakai rumus yang dinamis, rho VD per
mu berarti kan sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali dengan, nah V ini kan kita belum diketahui, tapi kan kita tahu tadi untuk hubungannya V dengan debit adalah V sama dengan Q per A. Ini ya rumusnya. Berarti kita bisa pakai di sini Q per A. Q-nya tadi berapa? Q-nya adalah 0,01. 1 meter kubik per second dibagi dengan A. Areanya berapa? Nah, A-nya ini bisa kita dapatkan dengan ya tadi A ini bisa kita dapatkan dengan pi R kuadrat. Nah, kenapa pi R kuadrat? Karena kan bentuknya pipa itu kan lingkaran ya. Nah, karena pipanya bentuknya lingkaran, jadi kita pakainya pi R kuadrat untuk luas apa ya? Face-nya lah dari si pipa tersebut. Kita bisa cari dengan pi dikali R itu kan tadi adalah 75 mm kan. Yang dimana kalau kita ubah ke meter, 75 dikali 10 pangkat minus 3 kita kuadratkan. Nah, di sini kita dapat di sini berarti kan sebentar. Sebentar, kita pindahin dulu. Oh, jadi blok ya. Dia ditulis di sini dulu deh. A sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi dikali 75 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan 75 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat meter. Ini juga pasti satuannya meter kuadrat kan. Nah, ini kalau kita coret, kita ubah satuannya, dia pasti jadi satuan meter per second juga jadinya nanti akhirnya. Dan di sini untuk diameternya adalah tadi 75 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dibagi dengan mu-nya. Mu-nya adalah tadi 10 pangkat minus 3 Pascal second. Nah, ini nanti kalau kalian ubah-ubah itu hasil untuk satuan itu pasti nanti hasilnya akan sama juga. Jadi untuk sama juga dia bakal dimensionless. Jadi untuk Reynolds number-nya kita dapat nilai akhirnya itu 169.500. Di sini yang kita cari selanjutnya adalah HL mayor. HL mayor adalah head loss pada pipa tersebut ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, head loss mayornya adalah di sini. Pada saat pipa itu ya lurus. Minornya di mana? Minornya itu ya di sini, di sikunya. Jadi di sini mayor, di sini baru minor, gitu ya. Nah, nanti di sini kalian bisa nanti pelajarin lagi di modul 4. Oke,
kita lanjut aja dulu. Head loss mayor untuk aliran turbulen rumus sama, yaitu F dikali L per D dikali dengan V kuadrat per 2G. Nah, F-nya ini dari mana? F-nya kita cari dengan body diagram tadi. Nah, dari body diagram ini ya tadi udah pada paham ya untuk pakai body diagram ini gimana. Nanti kalau anggaplah ini nanti diketahui materialnya ada diketahui materialnya dan ini nanti F ini diketahui lah, anggaplah diketahui gitu ya. Ini misal diketahui setelah mengetahui materialnya dan setelah mengetahui Moody diagramnya dan nilai friction dari Moody diagramnya ini. Nah, oleh karena itu kita dapatkan si F-nya ini sama dengan nol koma 016. Nah, ini kalau untuk di Moody diagram juga nanti bisa dilakukan pendekatan menjadi 2 kali 10 pangkat 5 si RE-nya ini ya. 0,016 dikali dengan ini R-nya 100 meter. Tadi panjang dari dari pompa menuju ke tabungnya. Lalu di sini kita bagi dengan diameternya yaitu 75 kali 10 pangkat minus 3 meter, coret-coret. Di sini kita dapatkan lagi untuk kecepatannya itu. Nah, untuk kecepatannya itu sebenarnya ini dapetinnya dari sini. Jadi ini V sama dengan 2,26 meter per second gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan V-nya sama dengan 2,26 meter kuadrat per second kuadrat karena di sini kita kuadratkan dibagi dengan 2 kali 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini nanti kita dapatkan untuk head loss mayornya ini sama dengan 5,55 meter. Oke. Udah ini lagi sih. Begini. Kok next page di sini sih? Sebentar ya. Ini kita insert blank page. Kita coba copy ke sini. Nah, ya udahlah gini aja dulu lah, nggak apa-apa. Oke, di sini kita lanjut lagi. Head loss mayor udah. Oh, sekarang kita nyari head loss minornya, yang dimana dia itu terjadi di siku-sikunya tadi ya. Head loss minor itu bisa kita cari dengan sigma K dikali V kuadrat per 2G. Yang dimana sigma K-nya ini adalah di mana sih letak si head loss di mana sih jumlah head loss minor ini? Ya seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita lihat dari di soalnya head loss minor itu kan terjadi cuma di siku-siku satu ini dong kan. Nah, ya udahlah. 1 dikali V kuadrat itu sama dengan 2,26 kita kuadratkan meter kuadrat per second kuadrat, kita dapat 2 kali 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita dapat di sini untuk head loss minornya sama dengan 0,016
meter. Nah, karena di sini juga seperti yang kita ketahui juga sebelumnya, untuk V1 itu sama dengan V2. Karena apa? Karena dia satu sistem. Nah, ya udah, langsung aja kita balik lagi ke persamaan Bernoulli yang awal tadi. V1 sama dengan Z2 dikurang Z1 plus HL. Nah, untuk HL-nya ini pakainya mana? Nah, kita kan di sini ada ketahui ini adalah head loss. Ini head loss mayor, ini head loss minor. Ya berarti untuk HL-nya kita tambahin aja, totalin 5,55 tambah 0,26 sama dengan 5,81 meter. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan udah sampai sini kan. Nah, ya di sini, yang ini nih sebenarnya kita coret. Kenapa? Karena kan kita mau nyari pompa doang, daya pompanya doang. Dan di sini yang memberikan daya adalah pompa itu sendiri, gak ada lagi kan kita yang memberikan daya kan. Nah, makanya di sini kita coret. Makanya di sini sama dengan Z2 min Z1 tambah HL sama dengan Z2 kurang Z1 itu kan berarti kan dia di atas Z ya. Nah, ini dia. Ini sebenarnya Z2 kurang Z1-nya. Nah, di sini kita dapetin 10 meter ditambah 5,81 meter. Berarti P1 hanya sama dengan 15,81 meter. Nah, di sini berarti kita tinggal nyari P1-nya. P1 sama dengan 15,81 meter dikali si L-nya ini kan. Ini L atau maaf gua agak lupa. Intinya nanti dia bakal ini nanti bakal dipecah jadi rho dikali sama G. Nah, sama kayak mirip lah kayak rumus pressure drop tadi. Nah, makanya di sini P1 sama dengan 15,81 meter dikali 1000. Nah, ini kayak warna biru aja biar kita bedain. Kilogram per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat. Nah, sini kita bisa coret-coret lagi satuannya jadi sendiri. Nanti dia itu kita dapat P1-nya hasil akhirnya adalah 155.096 kilogram. Ya Allah. Kilogram per meter second kuadrat. Nah, kita kan tahu kilogram per meter second kuadrat itu kan sama aja kayak 1 Pascal kan. Nah, di sini kita langsung aja disederhanain. Kita melakukan pendekatan sama dengan 155 kilo Pascal. Nah, gitulah kira-kira teman-teman. Ada yang mau ditanyain dari soal terakhir ini? Memang McFlu itu mumet. M itu mumet. Ada yang mau ditanyain? Jerak.
Ya, kenapa? Yang di HL Mayor tadi ya. Yang mana tuh? Yang di Headless Mayor. Yang terakhir tadi. Sebentar, saya sorry. Sebentar. Yang mana? Headless Mayor. Headless Mayor. Oh, ya, kenapa? Itu yang 2,26 itu dari mana Jerak tadi? Nah, 2,26 itu kan tadi kan dia itu fee ya. Nih, ini kan dia kan fee kan. Nah, dia itu didapat fee itu kita dapetinnya dari key per A. Key per A itu yang mana? Nah, ini tadi key per A nih. Nah, inilah key per A. Nah, ini nih hasilnya sebenarnya 2,26. Si ini nih. Ini hasilnya adalah 2,26. Gitu. Paham? Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nanya Jerak. Boleh. Ini Jerak, apa namanya? Yang di rumus awal. Oh, yang bernilai awal ini ya? Nah, ya. Itu yang dicoret-coret itu gimana maksudnya Jerak? Kenapa dicoret? Oke. Nah, di sini dia kan kita tahu rumus Bernoulli itu apa ya? Konstan ya. Jadi yang di mana ya 1 sama dengan P1 sama dengan P2 gitu. Head pump ya bedanya cuma di sini head pump sama si head loss-nya aja kan. Nah, tapi yang dipertanyakan di soal itu adalah daya si pumpnya ini kan. Nah, di sini pertama, kenapa V1 ini sebenarnya yang dicoret adalah V1 dan V2-nya. Kenapa V1 dan V2-nya dicoret? Karena V1 dan V2 itu sebenarnya sama. V1 itu sama dengan V2 karena satu sistem. Nah, jadi kalau misalkan ini aja udah dicoret, pasti dia kan karena perkalian, ini juga ikut kecoret dong. Ya enggak? Ya kan? Nah, lalu di sini kenapa head pump-nya dicoret? Karena head pump-nya itu dia tidak termasuk sistem. Yang dicari adalah daya pump-nya doang. Loh, kenapa head loss masuk? Ya karena head loss itu adalah kerugian head yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, kerugian head yang terjadi pada sistem tersebut ya berarti ini dong, ya kan? Kerugian pada sistemnya kan, makanya dia masuk. Jadi kenapa ini dicoret? Karena tadi hukum kesetaraan kecepatan karena dia satu sistem. Kenapa HPAM-nya dicoret? Karena head pump-nya ini tidak diperlukan. Kenapa head pump tidak diperlukan? Karena head pump itu tidak termasuk pada sistem sehingga dia tidak tidak dianggap lah ibaratnya gitu. Paham? Oke, aman Jerak. Thank you Jerak. Oke. Aman aja. Ada yang mau tanya lagi? Oke, udah cukup berarti ya. Nanti rekamannya sama PDF-nya nanti bakal dikirimin secepatnya buat belajar besok ya. Karena sebenarnya ini baru bisa dibilang tipe soal salah satu tipe soal yang mungkin akan keluar. Karena mekanika fluida itu sebenarnya salah satu matkul yang case-nya itu bisa berbeda-beda. Jadi semoga aja dengan 4 contoh soal tadi, nanti kalian bisa, habis ini bisa latihan-latihan soal lagi dalam bentuk soal yang lain. Bisa kalian cari referensinya, entah dari buku referensinya, atau dari modul, ataupun dari lain sebagainya, buat jadi tambahan belajar kalian lagi lah. Ya, seperti yang tadi dibilang, McFlu, M-nya itu mumet.
Cuman semangat aja udah. Gimana, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Atau udah cukup? Halo, suara gua ada nggak? Cukup? Atau ada yang mau ditanya lagi? Dra, suara gua ada nggak? Ada. Ini Dra, ini contoh soalnya dari yang tahun kapan deh, Dra? Kalau tadi soal nomor 1 sampai nomor 3 itu dari tahun berapa, Ndra? Soalnya ini Dra, saya ingat. Apa yang mono? Gua ulang yang kemarin itu. Ya, Pak Putra itu ada soal penalaran. Jadi nggak ngitung tapi pakai penalaran. Mungkin juga dah. Soalnya kayak pipa ngalir kemana dulu gitu, pokoknya ada 1 toren terus ada 3 rumah. Oh, tapi berarti bukan soal perhitungan ya? Sebenarnya. Bukan perhitungan. Oh. Cuma gue nggak ada contohnya juga. Ya udah. Karena ini tutornya gue ngambil dari ini ya sih, dari study box ya. Jadi ya udah gue ambil dari study box aja. Cuman makanya tadi yang gue bilang tadi, ini masih belum merangkum semua masih belum merangkum semuanya banget lah. Jadi ini sebenarnya buat bahan pelajaran aja, karena ini mungkin aja keluar. Nah, kalau yang dibilang tadi ya penalaran misalkan pipa, nanti bakal yang mana yang masuk, yang ini atau itu duluan yang penuh atau gimana, itu mungkin nanti akan keluar juga, karena itu udah disebutin juga sama Pak Kolalanya. Yaitu nanti kalian belajar mandiri aja, karena kalau misalnya kita pelajarin semuanya bakal lama. Jujur bakal lama. Ini aja udah lumayan lama ya, kita 2 jam tutor. Paling gitu sih. Aman, no? Aman? Yoi. Ya udah. Bang Ali pengen nanya. Oke. Aman ya Bang, berarti ya Bang tadi ya? Aman. Oke. Ya udah. Mungkin untuk sekarang boleh on-cam dulu buat sesi dokumentasi ya. Kan kok kameranya gak kebuka kan? Saya tinggal kamera gue ya kok. Ya udah lah. Udah kebuka. Ayo on-cam teman-teman buat dokumentasi. Muka-muka pejuang ini, muka-muka pejuang Maxu. Pusing Dra. Asikin aja doi. Saya juga pusing ini. Jujur aja. Ini screenshot gimana, Pen? Oke. Ya udah. Oke, 1, 2, 3. Bisa? Lah, nggak ada. Oh, ini ada. Datar lagi guys. 1, 2, 3. Oke, saya lagi deh. 1, 2, 3. Oke, ya udah. Oke, mungkin sekian ya untuk tutorial kali ini. Gue ucapin mohon maaf kalau misalkan yang disampaikan ini ataupun penyampaiannya ini bikin pusing atau kurang jelas, karena ya saya juga di sini belajar, teman di sini untuk mewadahi kita semua aja biar kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Harapannya habis ini
lanjut dipelajarin lagi, karena mekanika fluida itu dia banyak kasus ya dan banyak penalarannya, jadi boleh dipelajari lebih lanjut. Mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Dra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.